Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 23. Baiklah kalau kamu tidak mau, tukas Sofia melepaskan rangkulannya di leher Satria. Ia bergegas keluar dari ruangan yang dipenuhi buku-buku tebal itu. Satria memutar kursi yang tengah didudukinya, menatap punggung istrinya hingga dia menghilang di balik pintu. Pria itu menghela napasnya, sambil menempelkan punggungnya di sandaran kursi. Perempuan itu, gumamnya, seketika Satria merasakan bagian bawahnya terasa tidak nyaman, seperti ada yang berontak. Kenapa sudah kamu bereskan? Satria ketika turun ke ruang makan, mendapati Sofia tengah membereskan meja makan. Yah. Sofia terdengar seperti bergumam. Kamu bilang mau makan? Tanya Satria mendekat. Nggak jadi, jawab Sofia menjawab dengan cemberut. Tadi katanya lapar? Udah nggak, jawab Sofia ketus. Dia merajuk, mulutnya seperti cucur. Satria menarik kursi, kemudian duduk. Ayo kita makan, aku lapar. Ajaknya, seraya membalikan piring yang tertelungkup di meja. Sofia tertegun. Aku lapar, ujar Satria mengulang kata-katanya. Sofia masih terdiam. Via. Panggil Satria lagi. Sofia kembali menata makanan di meja. Ia menyendokkan sedikit nasi, sayur dan beberapa potong lauk ke piring Satria, kemudian meletakkannya di depan pria itu. Mungkin tidak seenak masakan restoran, tukas Sofia berujar. Satria melirik. Menyendokkan nasi beserta sayur, dan memasukkannya ke dalam mulut lalu mengunyahnya dengan perlahan. Sofia menatap dengan berdebar. Seperti sedang menanti pendapat juri di acara memasak, yang ditayangkan setiap Sabtu sore di televisi. Temani aku makan. Tita Satria, yang kemudian diikuti oleh Sofia yang duduk di samping kiri pria itu. Mereka makan dalam diam seperti biasa. Apa makanannya tidak enak? Tanya Sofia, ketika melihat suaminya tak berminat menambah makanan di piringnya yang sudah kosong. Satria menoleh. Enak, jawab Satria menenggak air putih hingga habis setengah gelas. Kamu bisa masak juga ternyata. Sofia terkekeh. Sedikit, jawabnya, wajahnya tidak secemberut tadi. Satria tersenyum, mudahnya mengembalikan tawa itu. Besok kita ke dokter, ujar Satria tiba-tiba. Untuk apa? Kamu sakit? Tanya Sofia keheranan. Aku mau punya anak, jawab Satria tiba-tiba, membuat Sofia tersedak dan seketika menyemburkan air yang baru saja diteguknya. Perempuan itu gelagapan, terbatuk dengan kerasnya hingga ia merasa begitu sesak. Hei, pelan-pelan, ujar Satria menepuk lembut punggung Sofia. Ia meraih serbet di depannya, lalu memberikannya kepada istrinya tersebut. Apa yang kamu bilang tadi? Tanya Sofia ketika sudah mampu menguasai napasnya lagi. Aku ingin punya anak, jawab Satria mengulang kata-katanya. Kamu tidak salah bicara? Atau aku yang salah dengar? Ujar Sofia kembali terbatuk. Satria menggeleng. Besok kita ke dokter kandungan, untuk melepaskan AK, apa itu namanya? Tanya Satria memiringkan kepalanya. AKDR. Yaitu, jawab Satria menjentikan jarinya. Sofia menelan ludahnya. Kenapa? Satria meraih tangan kurus perempuan itu, untuk ia genggam dan merematnya dengan lembut. Apa tidak terlalu terburu-buru? Tanya Sofia dengan takut-takut. Buru-buru apanya? Kita baru sebulan menikah. Maksudku? Sofia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sepertinya Satria lupa tentang status pernikahan siri mereka. Kamu tidak mau punya anak dengan aku? Tanya Satria melepaskan genggaman tangannya. Tiba-tiba dia mengingat Lara. Saat 1 tahun setelah pernikahan mereka, ia menyebutkan bahwa perempuan itu tidak berniat memiliki keturunan. Bukan. Bukan begitu, sayang. Sofia meraih tangan kekar suaminya, agar mereka kembali saling menggenggam. Terus? Tanya Satria mengerutkan dahi hingga kedua alisnya saling mengait. Kamu ingat status pernikahan kita apa? Sofia mendekatkan wajahnya.
Satria terdiam. Ia menatap wajah yang hanya berjarak 2 jengkal dari wajahnya. Apa yang kamu khawatirkan? Pernikahan kita sah walaupun secara siri. Kamu takut aku meninggalkanmu? Kamu tidak mempercayai aku? Tanya Satria menatap dengan iris hitamnya yang tegas. Sofia menggeleng. Ia menggigit bibir bawahnya agak kencang, sehingga meninggalkan kesan merah yang cukup jelas. Aku hanya takut terjadi sesuatu karena status ini. Kamu ingat? Kamu pernah mengatakan kalau kamu akan mengurus kelegalan pernikahan kita, setelah urusan kamu dengan istrimu selesai. Satria terdiam. Dan sekarang, bagaimana urusan dengan istri kamu? Apa masih berjalan? Masih proses, atau bagaimana? Tanya Sofia menjeda. Aku harus realistis, kamu dulu yang menjanjikan akan memproses pernikahan kita secara hukum. Tapi sampai sekarang, bahkan kamu tidak pernah membicarakannya lagi. Aku hanya merasa tidak aman, ujar Sofia seolah menagih janji Satria dulu. Kamu mulai menuntut? Sofia menggeleng. Aku tidak sedang menuntut. Aku hanya sedang bertanya tentang apa yang sudah kamu janjikan. Ingat, kamu tidak hanya menjanjikan itu di depan aku, tapi juga di depan orang tuaku, yang membuat mereka mengizinkan kita menikah. Jawab Sofia yang kini terlihat serius. Satria hanya terdiam 1000 bahasa. Sofia menghela napasnya dalam, perempuan itu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Tanya Sofia nyureng. Satria menggeleng pelan. Apa pernikahanmu sekarang mulai membaik? Satria terdiam. Aku hanya... Apa kamu berubah pikiran? Potong Sofia. Apa kamu tidak akan menceraikan dia, bukan? Jadi sebenarnya pernikahanmu dengan dia baik-baik saja kan? Semua yang kamu katakan sebelum kita menikah itu bohong? Hanya agar orang tuaku mengizinkan kita menikah, begitu? Tanya Sofia mulai ngegas. Via, bukan begitu maksudku. Sofia bangkit dari kursi. Aku sudah selesai, meraih piring dan gelas bekas mereka makan, lalu membawanya ke wastafel. Kemudian membereskan makanan yang masih tersisa, memasukkannya ke dalam lemari penyimpanan. Via, aku. Satria berjalan menghampiri, ingin mencoba menjelaskan sesuatu. Sudahlah, tidak perlu dibicarakan lagi. Ujar Sofia menyalakan keran air, untuk mencuci 2 piring dan gelas yang telah mereka gunakan. Sofia berdeham, menetralisir tenggorokannya yang terasa tercekat. Merasakan hati yang terasa diremas kencang, sakit. Via, Satria menyentuh bahu perempuan itu. Hah, peliharaan pria beristri yang naik pangkat menjadi istri siri, Klotes Sofia terkekeh. Bukankah itu lucu? Hahaha, ujar Sofia tertawa getir. Dengarkan? Satria merangkul leher perempuan itu. Namun Sofia melepaskan dirinya, dengan segera sebelum dia tergoda rayuan pria di belakangnya lagi. Aku lelah, aku mau tidur. Sana, selesaikan pekerjaanmu. Tegas perempuan itu setengah berlari menaiki tangga, semenit kemudian terdengar pintu dibanting dengan keras. Satria memejamkan mata. Pria itu menyandarkan punggung di pintu kulkas di belakang, 2 tangan mengepal di dalam saku celananya. Ia menatap tangga yang baru saja dilewati istrinya. Dirinya ingin bicara. Tapi tak tahu harus mulai dari mana, segalanya kini terasa sulit. Hening. Suasana sarapan minggu pagi itu tampak canggung. Meski memang setiap saat makan, Satria dan Sofia jarang banyak bicara selain hal penting. Setelah mengambilkan Satria nasi goreng dan omelet buatannya, Sofia langsung fokus pada makanan miliknya. Ia memasukkannya sesuap demi sesuap ke dalam mulut kecilnya, kemudian mengunyahnya dengan perlahan. Tatapannya pun fokus ke arah nasi di dalam piring. Seakan tengah menghitung butiran nasi berwarna sedikit kecoklatan, yang berasal dari warna kecap itu. Sesekali Satria melirik dengan ekor matanya, namun istrinya itu tampak tak ingin diinterupsi. Sejak semalam, perempuan itu bahkan tidur memunggunginya. Padahal sebelumnya mereka selalu berpelukan semalaman. Dan Sofia bangun pagi-pagi sekali, untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Berhenti sebentar untuk membuat makanan, kemudian mereka sarapan bersama dalam diam. Satria berdeham untuk memecah keheningan, Sofia tampak melirik. Hari ini aku libur,
ucap Satria memulai percakapan. Memang seharusnya, kan? Ini kan hari Minggu, tukar Sofia menjawab dengan sedikit ketus. Kamu ingin jalan-jalan, atau pergi ke suatu tempat? Tanya Satria, ucapnya terdengar seperti sedang bernegosiasi, untuk menawarkan perdamaian dalam perang dingin mereka. Pekerjaanku masih banyak, jawab Sofia meneguk air hingga tandas. Kamu sudah selesai? Tanya Sofia, lalu melirik piring Satria yang masih tersisa sedikit nasi. Pria itu mengangguk. Sofia beringsut dari kursi dan meraih piring kotor, untuk dia masukkan ke dalam bak cuci di dapur. Kamu tidak mau jalan-jalan? Tawar Satria lagi, mengikuti langkah istrinya dengan pandangan matanya. Pekerjaanku masih banyak, jawab Sofia mengulang jawabannya. Pekerjaan apa? Mencuci, membersihkan rumah, menyetrika pakaian yang sudah kering. Belum lagi harus menjemput Dikta di rumah ibu. Ujar perempuan itu kembali ke meja makan, dan membereskan semua yang berada di atasnya. Kamu sepertinya sangat sibuk, gumam Satria seolah mengejek. Memang, pekerjaan perempuan tidak ada habisnya. Selalu seperti itu setiap hari, berkutat pada hal yang sama. Mengurus rumah dan anak, memasak, mengurus suami. Ujar Sofia mendesah pelan, ralat. Aku tidak pernah memasak sebelumnya. Aku beli makanan jadi untuk kumakan dengan Dikta, dan bagian mengurus suami juga hanya ketika kamu pulang ke rumah ini. Selebihnya, tidak ada. Sofia tersenyum kecut. Kamu butuh ART? Satria memiringkan kepalanya. Untuk apa? Tanya Sofia menoleh. Untuk membantumu melakukan hal-hal yang kamu sebutkan tadi. Perempuan itu menggeleng. Tidak usah, untuk apa? Aku kan tidak punya kesibukan lain, jadwal kerjaku tidak sepadat biasanya. Sekarang aku memiliki waktu lebih banyak. Daripada aku hanya diam melamunkan hal yang tak penting, lebih baik aku mengurus rumah sendirian kan? Jadi waktuku tidak terbuang sia-sia, ujar Sofia melengos. Kamu masih marah? Tanya Satria mengulum senyum. Ia tahu, suasana hati istri mudanya itu sedang sangat tidak baik. Tapi entah mengapa hal itu terlihat menggemaskan di matanya, melihat raut muka cemberut dan ada suara yang ketus. Marah? Kenapa aku harus marah? Jawab Sofia melenggang ke sisi lain dapur, menuju bak cuci di mana perabotan kotor sedang menunggu. Satria bangkit dari kursi, mengikuti langkah istrinya yang sudah memulai kegiatan mencucinya. Jelas kamu masih marah. Ukar Satria, berdiri menyandarkan tubuhnya pada meja kompor di samping bak cuci. Ia memperhatikan sang istri dengan kegiatan mencucinya. Aku tidak marah, jawab Sofia mengelak, suaranya dibuat selemah mungkin. Namun gerakan tangannya dibuat secepat mungkin, seperti ingin segera membereskan pekerjaannya saat itu. Tahu suaminya tengah memperhatikan dengan serius, membuat dadanya berdebar kencang. Tak dipungkiri pria itu memiliki aura menakutkan, ketika tengah menatap serius apapun yang ada di hadapannya. Bisa saja sebentar lagi pria itu akan meledak karena merasa diabaikan, atau berbuat sesuatu di luar kebiasaannya. Tubuh Sofia tiba-tiba meremang, keringat mulai membasahi wajahnya. Entah mengapa udara di dapur itu terasa menjadi panas, padahal hampir semua jendela dibuka lebar. Berkali-kali perempuan itu mengusap keringat di dahi dan wajahnya, dengan punggung tangannya yang berbusa. Atau menyugar rambut hitamnya yang terurai ke belakang, namun hal itu malah membuat rambut sebahunya terburai ke sana kemari. Sofia menjadi kesal sendiri, mengala pekerjaannya tidak cepat selesai, pikirnya. Gumam Sofia mengumpat dalam hati. Satria masih terdiam memperhatikan. Pria itu beringsut mendekati istrinya. Berpindah ke belakang perempuan itu yang masih berusaha mengeringkan keringat di dahi, dan membenarkan rambutnya yang malah semakin terburai. Satria mengangkat kedua tangannya, menyentuh kepala Sofia. Jari-jarinya menyugar rambut hitam lembut istrinya, dari depan ke belakang dengan perlahan. Dan mengikatnya tepat di tengah kepala. Sesaat kemudian, Satria meraih beberapa lembar tisu dari meja makan, dan menepukkannya dengan lembut di dahi dan wajah Sofia. Rambut yang dikuncir di atas kepala, membuat leher perempuan itu terekspos dengan indah. Ditambah anak rambut yang keluar dengan nakal, menghiasi tengkuk yang masih basah dengan keringat. Membuat istrinya itu terlihat seksi.
Satria menelan ludahnya kasar. Jakunnya bergerak naik turun, sebuah pikiran kotor melintas di kepalanya. Astaga! Ini bahkan masih pagi, gumamnya dalam hati. Ia mencoba meredam dadanya yang mulai bergemuruh, sesuatu di bawah terasa berontak. Dek! Tubuh perempuan itu menegang. Dia semakin mempercepat pekerjaannya, dia tahu akan terjadi sesuatu setelah ini, jika dirinya tidak cepat-cepat menghindar. Desahan kecil terdengar ditahan. Satria tak menghentikan, malah menambah ciumannya menjadi semakin dalam dan menuntut. Aku tidak suka ketika kamu marah, ujar Satria menjeda cumbuannya. Ini di dapur. Memangnya kenapa? Tanya Satria sejenak kegiatannya terhenti. Pak Amir? Bersambung.